Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita berbagai kesempatan dan media untuk tetap dekat dengannya. Salah satunya adalah melalui media online ini. Kita tetap dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil nafas sejenak, kita mengingat kembali segala kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kita rasakan. Layaknya siang yang indah dan keharuman mawar, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Marilah sebagai lagu pembukaan kita bunyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita mengamini bahwa ibadah Paskah hari ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Dalam kehidupan ini, kita melihat ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Melalui alam ciptaannya, juga melalui kehadiran saudara seiman, bahkan melalui kehadiran orang asing yang kita jumpai. Namun seringkali kita mengabaikan kasih yang Ia tunjukkan. Kita dengan mudah mengatakan Allah jauh dari kita, Allah tidak ada untuk kita. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak dan memohon ampunan Tuhan untuk setiap pikiran negatif yang pernah terlintas di benak kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jika keangkuhan kami seringkali membuat kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Ampuni kami ketika kelambanan hati kami membuat kami gagal untuk melihat Allah yang bangkit, yang hadir untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk tetap menyadari bahwa kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa diam di dalam hidup kita sebagaimana firman-Nya di dalam Yesaya 54 ayat 10 yang berbunyi demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani kita semua.
tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalang kabut nan mendung. Tuhan kekal Kau tinggal sertaku. Mari kita berdoa mempersiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Kristus, Sang Sumber hidup, dalam momen Paskah ini kembali kami hendak mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami memberi diri untuk Tuhan ajar melalui apa yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memaknai, mengalami, dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap laku hidup kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai yang 9. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur tua yang benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri,
Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 49. Dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap
dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, selamat sore. Hari ini tema kita Allah membangkitkan ingatanku. Bapak Ibu, saya yakin kita semua walaupun gak suka, tapi kita tahu yang namanya sinetron. Suka atau gak suka ya. Dan biasanya sinetron, khususnya sinetron di Indonesia, itu punya ciri khas. Jadi ciri khas dari sinetron Indonesia ini biasanya jago banget memainkan emosi penonton. Nah, ketika kita membaca bacaan pada hari ini, saya agak mempunyai rasa gregetan yang sama. Sempat punya rasa gregetan yang, kenapa sih kok para murid, dua orang murid ini gak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Kleopas dan seorang rekannya yang tidak disebutkan namanya di sini, mereka melakukan sebuah perjalanan. Jadi latarnya adalah sebuah perjalanan, dan peristiwa perjalanan ke Emmaus ini terjadi pada hari yang sama dengan kabar mengenai kebangkitan Yesus, yang di dalamnya di sini banyak diceritakan tentang Kleopas dan si anonim ini dan rekannya yang tidak disebutkan namanya. Jadi mereka berdua ini termasuk dalam orang-orang yang sangat terpukul akan kematian Yesus. Makanya sepanjang perjalanan pulang kampungnya mereka muram. Biasanya orang pulang kampung seneng, ini mereka berbeda. Mereka justru muram.
ia wajar karena mereka pun masih dalam suasana duka. Masih tidak bisa terima dengan apa yang terjadi pada diri Yesus. Sepanjang jalan mereka pun masih ngomongin apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini terhadap gurunya. Apa yang dibahas ya pasti tentang kekecewaan mereka, tentang kesedihan mereka, mungkin juga tentang kebingungan mereka. Tetapi dalam perjalanan sendu itu, perjalanan muram itu ternyata Tuhan hadir. Nah ini yang greget. Karena kehadiran Tuhan Yesus awalnya tidak dikenali oleh dua orang ini. Dan Tuhan Yesus pun gak langsung mengenali dirinya. Mengenalkan dirinya kepada dua orang ini, kepada Kleopas dan rekannya. Tetapi ini semua bukan tanpa maksud Bapak Ibu. Bukan cuma mau mainin emosi kita aja, seperti sinetron yang biasa ada, tetapi disinilah kita melihat bukti nyata bahwa Tuhan pun memberi kita ruang. Tuhan memberi manusia waktu untuk berusaha mengalami kehadiran Dia. Bukan sekadar tahu karena dikasih tahu. Bukan sekadar paham karena dibilangin untuk paham. Bukan cuma katanya. Tetapi benar-benar masuk di dalam pengalaman iman. Dalam posisi ini kedua murid akhirnya tidak pasif posisinya, justru aktif. Kenapa? Karena mereka benar-benar dituntun untuk mengenali Yesus melalui ingatan dan pengalaman mereka terhadap Yesus. Makanya saya bilang tadi ini maknanya dalam, gak cuma sekadar memainkan emosi. Di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, gak mungkin rasanya ada orang yang bisa terus-menerus berapi-api, berkobar-kobar dalam menjalani hari-harinya, dalam menjalani kehidupannya. Pasti ada momen kita lesu, pasti ada momen kita kecewa. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan gak selamanya apa yang Tuhan izinkan terjadi itu bisa kita terima dengan senyum, sukacita. Kalau kita lihat Kleopas, apa Kleopas gak percaya akan kemesiasan Yesus? Bahkan dia mengatakan Yesus itu nabi. Dia percaya. Kalau enggak juga gak mungkin dia mau jadi pengikut Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah guru yang hebat. Kita pun tahu di dalam Kristus dan Roh Kudus, Allah begitu maha kuasa, maha cinta, Maha Esa, Maha Baik. Tetapi apakah di dalam perjalanan kehidupan kita, sungguh-sungguh kita dapat merasakan dan mengalami kemahaan Allah itu? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita, sungguh-sungguh kita bersedia mengalami sendiri bagaimana Kristus mencintai Bapak Ibu dan saya? Ini belum tentu loh. Kok bisa belum tentu? Coba lihat diri kita. Seminggu belakangan aja ada nggak kita ngeluh karena apa yang kita hadapi saat ini? Ada nggak kita marah karena perlakuan orang lain yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau? Ada nggak kita berdalih ketika kita tahu bahwa kita salah? Ada nggak kita berbohong demi kepentingan kita? Ada nggak kita menyakiti orang lain? Ketika kita mengalami Kristus yang mati karena cintanya dan bangkit karena kemahakuasaannya, maka apa yang tadi saya sebutkan akan berat untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami cinta Allah yang begitu besar terhadap kehidupan kita. Sehingga persoalan-persoalan dalam hari-hari kita bukannya nggak berasa atau hilang, tetapi di dalamnya kita tahu kita berjalan dengan siapa. Ketika kita tahu kita berjalan bersama dengan Allah, lalu apa alasan kita untuk terus mengeluh? Apa alasan kita untuk terus-menerus mementingkan kepentingan diri yang sama sekali mungkin tidak ada dampaknya bagi sekitar kita?
Apa alasan kita untuk egois dan tidak bisa mengendalikan diri ketika kita berhubungan dengan orang lain? Allah bersama kita dan itu pasti dan selalu. Ketika kita mikir dan mau berbuat apa yang Allah tidak suka, seharusnya pikiran itu mundur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita punya pengalaman berjalan bersama Allah. Dan pengalaman berjalan dicintai Allah ini lebih besar dari apapun. Dan kemudian inilah yang menjadi dasar kita untuk menjalani kehidupan. Kalau kita lihat di dalam surat Paulus terhadap jemaat Korintus, sejenis dengan apa yang Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus 5, secara khusus dalam ayat 6-8, Paulus memberikan gambaran bahwa sedikit ragi dapat menghamirkan seluruh adonan. Ragi yang dimaksud bukan ragi yang baru, Bapak Ibu. Ini adalah sisa dari adonan ragi yang lama. Sisa adonan ini seringkali digunakan kembali oleh pembuat roti yang memberikan yang kemudian cita rasa dari roti ini menjadi lebih asam. Mungkin dari segi kebersihan, sisa ragi ini punya dampak yang tidak begitu baik bagi kesehatan. Nah, ragi digunakan oleh Paulus sebagai sebuah contoh metafora akan dosa. Paulus ingin menyampaikan bahwa tindakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang tidak baik juga bagi kehidupan jemaat secara luas, komunitas kita. Makanya Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk hidup membuang dosa atau membuang ragi lama itu. Kemudian bersama-sama berpesta dengan roti tak beragi. Nah, kalau kita telisik lebih dalam ini menarik. Kata berpesta ini menggunakan kalimat yang menunjuk pada saat ini. Artinya menunjuk pada adanya tindakan terus-menerus. Jadi pesta yang bukan cuma satu kali selesai, tetapi terus-menerus. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk secara terus-menerus hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Tindakan untuk hidup dalam kebenaran dan kemurnian ini didasari oleh rasa sukacita. Karena apa? Karena kemenangan Kristus, bukan karena paksaan, tetapi karena cinta. Proses mengingat akan kebaikan Tuhan, proses mengingat akan cinta Tuhan, proses mengingat akan keajaiban karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, ini menjadi kekuatan kita untuk terus berpaut kepada Dia dalam masa kini dan di masa depan. Ketika saat ini kita belum dapat melihat Kristus yang bangkit, kita tahu hari ini Paskah, sampai di situ aja. Tetapi kita tidak mengalami kebangkitan Kristus itu, maka undanglah Ia secara pribadi untuk masuk di dalam hati kita. Kita perlu proses pribadi, kita perlu merasakan kembali, kita perlu mengingat kembali akan perbuatan yang Kristus telah lakukan bagi kita semua. Dengan begitu, kita senantiasa dapat memandang kepada Kristus yang bangkit. Tidak hanya itu, kita dapat betul-betul berusaha untuk mengalaminya. Kita mau betul-betul memberikan diri untuk hadir juga dan berjalan bersama dengan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Masuklah di dalam momen pribadi untuk mengingat bagaimana karya, peran Allah, cinta Allah terhadap kita semua. Hari ini saya menutup khotbah dengan
berdoa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menundukkan diri, merendahkan hati kita di dalam doa. Kita mohon pertolongan Allah. Ya Allah, apabila saat ini mata kami masih tertahan untuk dapat berjumpa denganmu, maka bukalah mata kami ya Allah. Celikanlah sehingga kami senantiasa dapat memandang kepadamu. Biarlah hikmat-Mu terus bersama dengan kami, supaya ketika kami mengenang segala perbuatan-Mu yang ajaib, kami senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang memegang setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa berkenan menjadi sahabat kami. Engkau Allah yang benar-benar ada, dan kami benar-benar mengalaminya. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Allah yang bangkit di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami berjalan dengan tidak mengenali-Mu yang berjalan bersama kami. Seringkali kami begitu asik, bahkan pandangan kami terselubung oleh kemauan dan keinginan sesaat yang egois terhadap diri sendiri, tanpa mau melihat bagaimana teladan kasih-Mu kepada semesta ini. Tuhan, kami sungguh bersuka cita, sukacita kami penuh karena Tuhan bangkit dan memberi kami hidup. Tolong kami senantiasa untuk dapat terus menghidupi makna kematian dan kebangkitan-Mu dalam menilik diri kami. Berilah kami hikmat untuk terus dapat mengingat karya dan peran Tuhan dalam hari-hari kami yang sungguh ajaib. Ajar kami untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan bentuk melalui berbagai peristiwa yang terjadi baik di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Agar olehnya kami senantiasa dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan sukacita kebangkitan Tuhan dalam setiap pelaku hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus yang mati dan bangkit bagi kehidupan ciptaan-Mu, kami menutup syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berfirman dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji syukur kepada Tuhan, karena Ia memberikan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kini, marilah ungkapkan syukur dan penyerahan diri kita kepada Tuhan,
kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Terlebih pada hari ini, kami merayakan hari kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menyatakan syukur kami. Kami mau menyatakan rasa terima kasih kami dalam bentuk persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ia adalah Allah yang selalu hadir bagi kita, dan tanpa kasih-Nya kita tidak akan mampu menang bersama Ia yang menang atas maut. Kasih-Nya yang begitu besar melampaui segala dosa kita, melampaui segala ketidaktahuan kita. Hanya kasih-Nya yang sanggup memulihkan dan memberikan hidup baru bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini pulanglah dalam sukacita karena Ia yang bangkit tak akan pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita sekalipun kita belum dapat melihat kasih-Nya. Ia selalu ada dalam tawa dan tangis, bahkan dalam ketidaktahuan kita.
Dan saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kristus Yesus yang bangkit senantiasa memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Disertai damai sejahtera Allah Bapa dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, kini dan sampai akhir zaman. Haleluya. Amin.